Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari Prodi PAI semester 2 ingin menjelaskan materi tentang filsafat alam sebagai sikap demitologi. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Villa. Baiklah, di sini nama saya Salsabila. Saya dari Prodi PAI semester 2 menjelaskan tentang filsafat alam sebagai sikap demitologi. Sejarah munculnya filsafat alam pada periode Yunani kuno lazim disebut periode filsafat alam, yang dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam. Maksudnya di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada munculnya filsafat alam pada periode Yunani kuno lazim disebut periode filsafat alam, yang dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati yang ada di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan pada mitos. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta. Namun ada juga yang bersifat mutlak yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Maka para pemikir filsafat alam Yunani yang terletak di pesisir Asia Kecil, mereka sangat kagum terhadap alam yang penuh nuansa, dan dari itu dan berusaha mencari jawaban atas apa yang ada di belakangan semua ini. Pada semua misteri ini, pada masa itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Akan tetapi, keterangan inilah yang berdasarkan kepercayaan para ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan yang melalui pemikiran. Mereka menanyakan dan mencari jawaban. Apakah sebetulnya alam ini? Dan apakah intisarinya? Mungkin yang beraneka warna dalam alam ini dapat dipulangkan kepada yang satu atau tidak yang banyak. Selesai Yunani muncul dari pengaruh mitologi, mistisme, matematika, dan persepsi yang kental, para filsuf Yunani awal menemukan dirinya dalam kenyataan yang patut ditiru. Kebudayaan mereka kaya akan kreatif, namun dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sportif dan kompetitif. Filosofi yang pertama tidak lahir di tanah airnya sendiri, namun melainkan di tanah perantauan di Asia Minor. Negeri tanahnya pegunungan sepanjang daratan dan dilalui oleh bukit barisan teluk yang banyak yang jadi perhiasan pantainya. Di dalam negeri orang itu tidak banyak luas tanah yang tinggal tempat kediaman. Orang segala tempat itu pun terpisah-pisah, sebab banyak rakyat Greek yang terpaksa merantau ke tanah asing dan mendirikan negeri baru. Di sana berangsur-angsur mereka menduduki pulau yang berdekatan dengan laut dan mendiami daratan di pantai Asia Minor. Rakyat Greek dahulu kala jadi tukang perantau karena keadaan negerinya mereka yang itu sangat makmur hidupnya. Mereka hidup dan perniagaan dan pelayaran. Kemakmuran itu memberi kelonggaran bagi mereka yang mengerjakan selain lain daripada mencari penghidupan. Waktu yang terluang dipergunakannya untuk memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran itulah sebabnya maka nilai ratur
Maka nilai literatur dan filosofi Yunani yang mula-mula lahir di daerah perantauan itu yang sangat kesohor dan makmur. Di waktu itu, ialah kata Miletos di Asia Minor, puncak kemakmuran yang terdapat di abad yang ke-6 sebelum Isya. Di sanalah pula tempat kediaman filosof-filosof Greek yang pertama sebagai Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Mereka disebut filosofi alam, sebab tujuan filosofi mereka ialah memikirkan soal alam, besar dari mana terjadinya alam itu. Yang terjadi, soal nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana, 7 wise men of Greece, Aristoteles memberikan gelar of the father of philosophy, juga menjadi penasihat teknis ke-12 Catalonia. Salah satu jasanya yang sangat besar adalah meramal gerhana matahari. Pada tahun 585 sebelum Masehi, Thales mengembangkan filsafat dalam kosmologi yang mempertanyakan asal mula sifat dasar dan struktur komposisi alam semesta. Menurut pendapat Thales, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Sebagai ilmuwan pada masa itu, ia mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Ia juga mengembangkan astronomi dan matematika dengan mengemukakan pendapat bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya. Matahari menghitung terjadinya gerhana, dan bahwa kedua sudut alas dari suatu segitiga sama kaki sama besarnya. Dengan demikian, Thales merupakan ahli matematika yang pertama dan juga sebagai the father of deductive reasoning, bapak penalaran deduktif. Sebagai seorang pesisir, dapat dia melihat setiap hari bahwa betapa air laut menjadi sumber hidup, dan di Mesir dilihatnya dengan mata kepalanya betapa nasib rakyatnya di sana bergantung kepada air Sungai Nil. Air Sungai Nil itulah yang menyuburkan tanah sepanjang alirannya, sehingga dapat dialami oleh manusia jika tidak ada Sungai Nil itu yang melimpahkan airnya sewaktu-waktu ke darat. Negeri Mesir kembali menjadi padang pasir sebagai seorang saudagar pelayar. Thales melihat kemegahan air laut yang menjadikan ia takjub. Sewaktu-waktu air laut itu menggulung dan menghanyutkan. Maksudnya, yang menjadikan musnah serta menghidupkan. Di sini dihapuskannya lah segala yang hidup. Dari pengertian di atas, bahwa apa yang disebut sebagai asas pertama dari alam semesta adalah air. Semua berasal dari air, dan semuanya pula menjadi kembali. Bahwa bumi terletak di atas air, dan bumi merupakan bahan yang muncul dari air dan terapung di atasnya. Yang kedua, yaitu Anaximandros, adalah salah satu murid Thales dan seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Ia mempunyai prinsip dasar alam. Memang tersebut bukanlah dari jenis benda alam seperti air, yang sebagaimana dikatakan gurunya. Prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak pula terbatas. Maka oleh dia disebut apeiron, adalah zat yang tak terhingga dan tak terbatas dan tidak dapat dilupakan, tak ada persamaannya. Adapun segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera.
adalah barang yang mempunyai akhir yang berhingga. Oleh karena itu, barang asal yang tidak berhingga dan tiada berkeputusan mustahil adalah satu dari barang yang berakhir. Segala yang tampak dan terasa dibatasi oleh lawannya. Titik yang panas dibatasi oleh yang dingin. Titik di mana bermula yang dingin, di sana bermula yang panas. Yang cair dibatasi oleh yang beku, dan yang terang oleh yang gelap. Dan bagaimana yang terbatas itu akan dapat memberikan sifat kepada yang tidak berkeputusan. Dari titik segala yang tampak dan terasa, segala yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita. Dan semuanya itu mempunyai akhir. Ia timbul jadi, hidup, mati, dan lenyap. Segala yang berakhir berada dalam kejadian. Dan senantiasa pula yaitu dalam keadaan berpisah. Dari yang satu kepada yang lain. Yang cair menjadi beku. Dan sebaliknya. Semuanya telah terjadi dari ada apeiron dan kembali pula kepada apeiron. Jika kita melihat sifat-sifat yang diberikan oleh Anaximandros tentang apeiron, yaitu sebagai zat atau sesuatu yang tak terhingga dan tak terbatas, tak dapat diserupakan dengan alam, maka barangkali yang dimaksud dengan apeiron adalah Tuhan. Ketiga, yaitu Anaximenes, yang mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama yaitu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. Ia mengatakan udara merupakan sumber segala kehidupan. Yang demikian alasannya, pembicaraan ketiga filosof ini telah memperlihatkan bahwa di dalam filsafat dapat lebih dari satu kebenaran tentang satu persoalan, sebab ialah bukti kebenaran. Dalam filsafat terletak pada logis tidaknya argumen yang digunakan, bukan terletak pada konklusi. Persoalan inilah yang akan dikembangkan oleh filsafat sofisme. Anaximenes juga mengatakan bahwa intisari alam atau dasarnya pertama ialah udara, karena udaralah yang meliputi seluruh alam, serta udara pula lah yang menjadi dasar hidup bagi manusia, yang amat diperlukan oleh nafasnya. Anaximenes juga mencari asal alam, belum memperhatikan benar soal jiwa dalam kehidupan masyarakat, yang kepentingan jiwa itu tampak olehnya. Dalam perhubungan alam besar saja jiwa itu menyusun tubuh manusia jadi satu dan menjaga supaya tubuh itu jangan gugur dan bercerai-berai. Alam besar itu ada karena udara-udaralah yang jadi dasar hidupnya. Kalau tak ada udara, gugurlah semuanya. Itu menurut Anaximenes. Tetapi, walaupun dasar hidup dipandang sebagai benda, ia membedakan juga yang hidup dengan yang mati. Badan mati karena menghembuskan jiwa itu keluar. Yang mati tidak berjiwa. Adapun kesimpulan dari kami, yaitu filsafat Yunani kuno biasa disebut dengan filsafat alam, karena pada periode tersebut ditandai dengan munculnya adanya para ahli pikir, di mana arah dan pusat pemikirannya kepada apa yang mereka amati, yang ada di sekitarnya, termasuk para filosof yang ada di atas, yang sudah dijelaskan adanya Thales, Anaximandros, dan Anaximenes yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Adapun orang Yunani
hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi yang mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus ada dan harus diterima sebagai suatu kebenaran, yang mana bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng, artinya suatu kebenaran lewat akal pikir atau logos tidak berlaku. Yang berlaku hanya satu kebenaran yang bersumber daripada mitos. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi muncullah sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Yang demikian, ini sebagai suatu demitologi. Artinya, ialah suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Adapun upaya para ahli pikir untuk mengarahkan kepada suatu kebebasan. Kemudian banyak orang yang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi kekuatan akal pikir secara murni, maka timbullah peristiwa ajaib, yaitu The Great Miracle, yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Dengan munculnya ahli pikir, inilah yang akan menjadikan kedudukan mitos digeser oleh akal, sehingga setelah pergeseran tersebut lahirlah filsafat. Baiklah, cukup sekian yang kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.